sampai akhirnya ikut-ikut lomba nyanyi. Kalau zaman dulu kalau mau jadi penyanyi itu, tahapannya adalah ikut-ikut lomba. Jadi fight-nya di situ kayaknya ya. Jadi dalam bentuk, mengasah diri dan mental tuh dari ikut lomba gitu. Mhm. Yang, diagnosa beliau ini pendengaran aku tidak bisa, rusak juga, tidak bisa mendengar dengan baik karena kan semua terhubung ya. Dan, eee, suaraku pecah berarti memang tandanya aku harus mencari pekerjaan lain. Iya. Iya. Dan aku merahasiakan ini dari ibuku karena aku nggak mau dia jadi pada saat aku biopsi dan segala macem, aku tuh melakukan pemeriksaan tuh sendiri. Ya alhamdulillah sampai setelah selesai operasi berapa bulan kemudian nyanyi nyanyi almost every day. Hey everyone, di sini ada tempat kalian untuk bercerita dan mendengarkan cerita. Dan di sini sebuah podcast yang ngebahas tentang autobiografi dari sudut pandang perjalanan spiritual dan perjalanan hidupnya mereka. Nah, langsung aja kita ngobrol sama teman perjalanan spiritual kita, Mbak Naula. Halo Mbak. Hai Riu, Halo, thanks for coming loh udah datang ke sini. sama-sama loh, Wah, senang aku diajakin seneng banget. ngobrol. Aku seneng banget hari ini karena gila aku akhirnya kedatangan penyanyi legendaris gitu Asik, aku rasanya. penyanyi Iya, legendaris. karena aku ngerasa kayak you know what? Karena memang sedikit cerita juga bahwa Mhm, podcast ini itu memang kita ngebahas tentang perjalanan hidup seseorang, mhm, biografi dari sudut pandang life journey and spiritual journey itu sendiri. mhm. Dan BTW juga Mbak Nola sempat ada ide untuk buat buku tentang perjalanan hidup ya? Pengen sih, pengen buat, buku tapi, belum, masih ada rasa, kurang percaya diri apakah buku itu akan menarik dibaca orang, apakah cerita hidupku akan berguna nggak ya untuk dibaca sama orang, karena masih ada rasa-rasa kayak Right. gitunya gitu. Ya namanya juga manusia kan, kadang-kadang rasa percaya diri itu masih suka hilang dan timbul, cuman sepertinya mungkin nanti bisa eee, aku lebih, gali lagi keinginan itu karena secara waktu aku juga masih fokus juga membantu dan mendampingi anak-anakku dalam bekerja dan pekerjaannya mereka gitu. Wow, wow. Mhm, Karena memang aku percaya sih Mbak, dengan perjalanan hidup seseorang gitu ya, mhm, dari titik, awal sampai titik tinggi, mungkin sampai titik terendahnya mereka gitu ya, namanya hidup kan naik turun gitu ya. Nah, mhm, aku percaya bahwa dengan mereka bisa bercerita, mungkin Mbak nulis di buku ataupun, mhm. orang-orang yang datang ke sini untuk menceritakan tentang hidupnya mereka, aku percaya banget bahwa pastinya yang nonton itu pastinya mendapatkan pelajaran hidup sih, Mbak, Iya, sebenarnya. Aku percaya itu banget dan memang tujuan kita adalah untuk orang-orang bisa mengambil hikmahnya gitu. untuk sharing ya, Right. bercerita perjalanan hidup yang mungkin, bisa jadi, pelajaran, jadi mungkin mungkin hal-hal mungkin mereka juga pernah merasakan atau jadi kayak cerminan buat, Iya ya, yang lain gitu heeh. ya. Karena kan orang berpikir bahwa orang banyak berpikir bahwa mengatakan bahwa, "Oh, artis Mas, dalam tanda petik sempurna hidupnya, happy-happy aja dan Iya sebagainya." Nah, iya iya. tapi justru dengan dia bercerita dengan perspektif yang lain gitu ya, justru orang-orang Mhm, yang, ngerasa bahwa, "Oh, gue fans sama si A nih, gue fans sama mhm, si B nih." Mereka malah justru ngerasanya kayak, "Oh, mereka juga manusia mhm, biasa iya, juga ya." Dan mhm, itu kan sangat penting, Mbak, ya, di iya dunia entertainment zaman sekarang kan kadang-kadang zaman dulu sih sampai iya zaman sekarang kan menganggap bahwa artis itu dalam tanda petik robot. Ngerti ya Mas iya aku? iya iya, Nah, paham paham. jadi justrunya dengan podcast ini orang-orang ngerasa bahwa, oh yang gue suka, yang gue fans juga dia juga manusia biasa juga Iya gitu. iya, bener, Itu sih. iya. So, today I want to get to know you better, Mbak. Boleh dong. Mbak terlahir itu dari keluarga yang seperti apa ya? Aku lahir dari keluarga yang biasa banget Mhm, sebenarnya. Aku tuh dulu lahir di Bukit Tinggi, mhm, Sumatera Barat. Eee, Ibuku itu dia tuh seorang guru, papaku juga. mhm, Saya tinggal di Birugobungo, di rumah saya di tengah sawah, mhm, gitu.
lahir dari keluarga yang ya ibu pendidik, papa pendidik. Sebenarnya juga orang tuaku tuh dulu dia, ibuku tuh dulu, dia dibesarkan oleh tantenya Mhm. karena waktu saat, ibuku, dilahirkan dia cuma waktu dilahirkan dia cuma dia ibunya meninggal pada saat ibunya meninggal pada saat dia berusia 2,5 tahun. Right. Begitu, nggak lama ayahnya pindah ke Makassar. Iya, Jadi tidak begitu merasakan kasih sayang, maksudnya ya orang tua gitu. Jadi, iya, tapi dia tidak mau ikut pindah ke Makassar dan ibuku tinggal bersama tantenya gitu di Bukit Tinggi. Jadi bener-bener struggle, bersama tantenya di Bukit Tinggi. Singkat cerita ibu saya begitu dewasa dia mencoba untuk, menjadi seorang guru pendidik. Kalau zaman dulu pendidik itu kan harus bisa semua mata exactly, pelajaran tuh right. harus, dikuasain kan Iya, dan beda sama kebetulan zaman sekarang ada ya guru beda. matematika, ada guru ini, kalau dulu Iya mah kan, semuanya harus semua bisa heeh. matematika apa segala macam dan kebetulan ibu saya ini suka sekali seni, Oh, gitu. I Dia suka nyanyi, see. dia suka bermusik dan semua dia pelajari sendiri, gitu. Kebetulan papa saya juga seperti itu dari keluarga yang juga, biasa banget suka, eee, apa ya, suka bercocok tanam dan segala macam gitu ya. Oh, Jadi ketemu ibu dan jadi guru juga gitu loh. Dia jadi pengajar lah dua-duanya. Pengajar, eee, juga, suka les buat murid-muridnya dan mhm. ketika ibu saya tuh suka ngajarin nyanyi buat murid-murid, ngajarin musik, saya tuh suka ngeliatin gitu. Wah menarik ya gitu loh, kok ngajarin murid-murid, nyanyi, saya kata tertarik dan suka mengirimkan murid-muridnya untuk lomba nyanyi di Padang, atau tingkat provinsi atau di Bukit Tinggi sendiri gitu. Dari situ ada kakak saya juga seperti itu suka diikutin lomba nyanyi di Bukit Tinggi atau ke Padang lah. Singkat cerita sampai akhirnya saya umur 7 tahun, saya saya bilang, "Saya juga mau ikut lomba nyanyi," gitu. Ikut lomba nyanyi. Dan saya juga dilatih akhirnya sama ibu saya, jadi aku bangun jam 4 pagi, "Ayo latihan, lari pagi." Jadi memang disiplin tuh disiplin tuh bener-bener harus disiplin ya gitu. Kita lari pagi, latihan nyanyi, terus nanti udah kayak gitu ibu saya ngajar, saya berangkat ke sekolah lewat sawah gitu, bener-bener kayak si bolang lah, Iya, gimana sih ya cerita I si know, I bolang, know, I hidup know, saya I know. tuh seperti kayak gitu, rumah tengah sawah, di sebelahnya tuh rumahnya tuh sawah gitu, jadi bener-bener anak daerah banget kan. Terus nanti kalau mau ikut lomba ke Padang, naik bus dulu 2 jam, setengah jam lomba nyanyi di Padang gitu, dari yang awalnya Eee, latihan-latihannya tuh bangun jam 4 pagi, ikut-ikut lomba atau kalau misalnya ada pentas kalau di Bukit Tinggi itu kalau misalnya ada pentas kecil, misalnya kayak di taman taman apa ya namanya, kok di Bukit Tinggi itu kayak ada taman, eee, kebun kebun Iya, binatang, mhm. suka ada panggung-panggung kecil. Terus saya suka kayak pengen nyanyi gitu loh. Oh, Jadi saking kayak kepengen jadi penyanyi, mungkin katanya dari kecil kayak gitu. Jadi ibu saya tuh selalu, "Anak saya mau nyanyi nih," gitu. Dari kecil tuh kayak gitu mhm, ternyata. Sampai akhirnya ikut-ikut lomba nyanyi, kalau zaman dulu kalau mau jadi penyanyi itu, tahapannya adalah ikut-ikut lomba. Jadi fight-nya di situ kayaknya ya. Jadi dalam bentuk, mengasah diri dan mental tuh dari ikut lomba gitu. mhm, mhm. Sampai akhirnya sampai umur berapa, 8 apa 9 tahun, saya ikut lomba, di Sumatera, eee, menang berapa kali dan alhamdulillah tuh, masuk juga zaman dulu tuh masuk koran, maksudnya prestasinya lumayanlah. Itu buat ibu saya tuh di-clipping taruh di album gitu kan. Terus ibu saya berpikir gimana caranya ini anak saya bakatnya saya dan abang saya tuh ikut-ikut lomba menang berapa kali di Sumatera. Ibu saya tuh coba berpikir gimana ya caranya anak saya tuh bakatnya dikembangin.
"Nggak bisa nih kalau cuma kayak gini sayang," gitu kan. Terus abang saya dicoba, saya ikut lomba nyanyi se-Indonesia pada saat itu, Mhm. lewat majalah sebuah majalah anak-anak namanya majalah Ananda. Kirim suara, pakai kaset, zaman dulu pakai kaset kan, Mhm. lomba lagu Ibu Sut kalau nggak salah. Wow. Suara saya kirim ke Jakarta dari berapa ribu yang lomba, peserta, jadi kita menunggu, eee, nanti bulan depan, pesertanya yang lolos, eee, sekian untuk masuk semifinal, Mmm. semifinal, terus masuk lagi final gitu kan. Terus kan tiap minggu tuh, eee, deg-degan kan lihatnya kan, wah masuk masuk nih semifinal, terus di mereka diakurasi lagi kan, misalnya disaring lagi, bulan berikutnya dikabarin lagi masuk final, finalnya diundang ke Jakarta, Wow. gitu. Jadi kayak, "Hah, diundang ke Jakarta nih?" Gitu. Jadi itu pas begitu diundang ke Jakarta, ya mentalnya mungkin juga kayak kayak gimana ya, mental anak daerah lah Bener. tiba-tiba harus ikut lomba di sana, dan kebetulan pada saat final saya sakit, terus undian nomor satu pula, jadi kayaknya kayaknya aduh nggak siap dan segala macam, nggak berhasil menang di situ, tapi tetap membuat, apa ya, semangat buat ibu saya untuk, "Aduh nih kayaknya harus pindah ke Jakarta nih, untuk mengembangkan bakat anak saya." Jadi singkat cerita ibu saya akhirnya kami nekat menjual rumah yang ada di Bukit Tinggi, walaupun sebenarnya keluarga keluarga tuh nggak, maksudnya yakin nih mau pindah, apa, maksudnya meninggalkan pekerjaan yang ada di sana, terus mau di Jakarta mau Right. kerja apa ibu papaku gitu kan. Mhm. Belum tentu juga berhasil tuh, kota besar loh untuk jadi Iya. penyanyi di sana tuh nggak mudah gitu. Cuma tekad ibuku kayaknya bulat sekali, maksudnya dia yakin selama kita niatnya, apa ya, bulat, dia punya keyakinan kalau misalnya anak-anak ini juga yakin dan bertekad untuk, mau maju, tetap mau fight, pasti ada jalannya gitu. Mhm. Akhirnya kita Mhm. pindah, jual rumah, ke Jakarta juga masih bingung nanti di Jakarta mau tinggal di mana gitu loh. Bener-bener kayak pindah Jakarta bener-bener very gambling banget ya. Yes, Wow. gitu. Jadi pindah, eee, pindah ke Jakarta, sementara kita juga, eee, numpang dulu di rumah keluarga yang kebetulan dari keluarga di Makassar, sambil sambil nyari rumah yang kontrakan itu di daerah, Priuk pada saat itu, sambil ibuku, papaku juga cari kerja di sini bisa, apa namanya, mencoba bisa menjadi guru lagi, menawarkan pekerjaan, eee, bisa jadi guru, mendaftar jadi guru lagi gitu. Jadi memang sambil saya juga dicarikan ikut-ikut lomba lagi di Jakarta, bisa ikut lomba di mana-mana gitu. Jadi kayak, wow gitu, jadi kayaknya memang itu hal-hal yang saya masih inget gitu loh, gimana sih kayak, apa ya, ritme hidup tuh kayak cepet, tapi alhamdulillahnya saya nikmatin itu gitu loh. Maksudnya Kayak tiba-tiba jebret udah sampai sini aja ya gitu ya iya, rasanya. ngalir cepet, tapi alhamdulillah saya itu adalah bagian dari perjalanan saya pada saat saya masih SD, dari umur 9, 10, 11 tahun, tapi kayak alhamdulillah saya menjalankan itu ya happy-happy aja, walaupun sebenarnya untuk anak seumur segitu tuh, ini apa sih gitu loh, apa yang mau, kok nekat banget gitu. Ya tapi dinikmatin aja, kok walaupun saya harus pindah-pindah sekolah, menghadapi suasana baru, ketemu anak-anak Jakarta yang tiba-tiba, ngomongnya "gue elu", kita anak daerah Culture shock nggak sih, Mbak? bukan lagi, Oh. ketemu makan mie pangsit dengan sumpit aja bingung, Serius? serius, itu makanan apa? Gokil. Mie pangsit gimana itu bingung, pegang sumpit aja tuh di Bukit Tinggi nggak ada begitu. Dulu kita jajannya Rp100 tuh bisa beli, kerupuk
dikuahin. Aku Gitu ya pernah sih? ngalamin sih itu, pernah nyobain makan Ya kayak gitu gitu. ya sih? Iya Jadi iya. jajan yang beli permen itu masih bisa dapat tuh, begitu di Jakarta, ngomongnya, "Lu gue," terus aku juga logatnya juga masih Padang banget, Bukit Tinggi banget, ngomong, "Lu gue," aduh logatnya salah banget nih gue, yang nggak ngerti nggak sih bahasanya juga kayak di nggak paham, oh ada sistem buli-bulian gitu, Mmm. itu nggak ngerti nggak sih, nggak culture shock banget, cuman aku bingung, "Oh kok kayak gini sih?" Gitu. Kalau untungnya aku tipe orang yang, bodo amat gitu loh, mungkin karena emang ya itu tadi dari awal dari kecil tuh emang hidupnya udah kayak si bolang ya. Mmm. Kalau pulang sekolah tuh aku berangkat sekolah jalan kaki, lewatin sawah, pulang sekolah juga jalan kaki gitu, terus suka manjat pohon, kalau lagi Sabtu Minggu suka cari ikan, suka kadang cari belut, gitulah hidupku, random banget. Jadi tapi itu hal hal yang nggak pernah aku lupain sampai sekarang. Sampai Wow. sampai sekarang tuh aku ada duduk di sini dan aku punya kehidupan yang di atas panggung, apa yang aku udah sampai menikmati, hidup bersama Fitri, aku punya anak-anak yang juga sudah berkarir, itu kalau balik ke belakang aku merasa kayak, wow cuma bisa kayak gitu. Right 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 right. Wow, ini menarik banget. Makanya that's why, tapi kayaknya aku perlu yang namanya ngedorong Mbak untuk kayak, "Ayo dong, buat dong buku tentang personal banget, tentang biografi sendiri," gitu maksudnya Iya, kayak soalnya apa, dari Mbak cerita tadi itu kayak, "Ah, gila, wow, gila ternyata Mbak Nola bisa ngalamin kayak gini. Oh, gila loh kayak gitu yang aku iya. denger, yang aku rasa kayak, wah ini keren banget sih sebenarnya. Iya, Gokil bahkan banget." aku kadang-kadang mau mulai dari mana cerita tuh terlalu banyak, terlalu banyak apa ya, kayak hidupku tuh seru seru cuman sampai kayak aku masih ingat tapi bingung mau mulai dari mana, gitu. Tapi kayak musti nyusun puzzle-nya tuh pelan-pelan, musti aku ya memang harus ditulis tapi harus sayang kalau nggak diceritain satu-satu gitu, Mhm. karena menurut aku Eee, memang hidup karena buat aku gini, nggak perlu sebenarnya kalau orang nggak mau misalnya kalau orang merasa, nggak perlu cerita hidup lo. Cuma buat aku, kalau aku pun, menulis buku ini, buat aku perlu aku ceritakan ini untuk anak-anakku, atau untuk nanti, eee, cucu cicitku. Karena dia perlu tahu bahwa hidup itu tuh memang harus dijalankan by proses. Hidup itu harus dijalankan dengan perjuangan. Perjuangan itu kan mau kapan pun lu hidup, mau di zaman kapan pun kalian hidup, ya nama perjuangan itu tuh akan pasti selalu ada, ya Iya kan? iya iya. Mau bagaimanapun bentuknya, mau bagaimanapun nanti modernnya, majunya dunia ini, ya namanya perjuangan itu akan tetap ada, gitu. Akan tetap ada dan lu harus tetap berjuang dalam hidup. Wow. Dunia ini keras gitu, jadi harus bisa menghadapi itu. Mental, yang namanya mental harus digojlok, itu harus digojlok. Dan soalnya kan kayak, ini pandangan aku aja ya, aku nggak Mhm, Mas gimana, karena kan mungkin kayak anak Mbak sendiri, Naura Ayu mhm, sendiri dan sebagainya kan, mereka kan, hanya mendapatkan privilege yang sudah ada, jebret mhm, gitu. Nah, sedangkan Mbak sendiri kan mendapatkan privilege ini kan bener-bener yang perlu perjuangannya step by step banget dan mhm, makanya tadi Mbak bilang bahwa aku setuju banget bahwa sebaiknya dibuatin buku, Mbak, karena biar mereka juga tahu bahwa, seorang, Mbak itu bisa, berproses itu nggak mudah gitu, karena mhm, orang kan selalu ngelihat Mbak kan pasti kayak, "Oh gampang banget dia berproses dan sebagainya." Tapi kan mhm, ketika Mbak cerita di sini kan ternyata, wah gila juga perjalanannya panjang banget gitu ya, dan mhm. ada nggak sih Mbak kejadian di masa kecil yang, ngebentuk karakter Mbak menjadi orang yang sekarang? Perjalanan ya itu mungkin ya, dari sebagian yang baru aku cerita, sebagian kecil yang aku, cerita itu adalah yang membentuk aku, eee, sampai sekarang ini gitu loh, dan salah satunya juga, eee, apa ya, eee
Aku dulu pernah menjalankan operasi tiroid, tahun 99, Mmm. di mana aku sempat divonis dokter tuh dulu, eee, kayaknya udah nggak bisa nyanyi lagi deh, gitu. Karena operasi tiroid itu tuh udah ke arah tumor dan ada, eee eee, ke sel kansernya gitu. Dan aku cuma sempat pasrah dan aku cuma bilang, "Ya kalau emang Allah bilang kalau dikasih emang diselamatkan aku untuk bisa, terus nyanyi, berarti aku diselamatkan dan aku memang diizinkan untuk terus nyanyi, tapi kalau tidak dan kata dokter sih katanya pita suaraku akan rusak." Oh, oke. Heeh, dan aku tidak bisa mendengarkan dengan sempurna, eee, aku disuruh kata dokter, "Udah belajar ngetik aja karena mendingan, kamu ini aja, jadi sekretaris," gitu. Sempat patah arang sih gitu, cuman What happened, Mbak? Maksudnya apa yang terjadi kok bisa dokter ka nge-judge? karena kan, tiroid di sini Oh, tiroid itu, oke. dan dia menekan saluran pernafasan dan kena pita suaraku Oke, dan segede ini, tumor yang ada di dalam dan itu dan aku harus menjalankan operasi besar dan itu tahun 99 pada saat, Lucy masih bergabung, formasi lama. Jadi kecuali, aku cuma bisa pasrah dan cuma bisa bilang menyerahkan diri aja, aku cuma bilang kalau memang pita suara aku bisa diselamatkan tandanya Allah masih mengizinkan aku terus right, bernyanyi. bener bener. Kalau misal memang rusak seperti dan dokter tidak bisa Yang didiagnosa sama dokter itu ya, rusak, eee, dokter tidak bisa menyelamatkan ini dan memang seperti yang, diagnosa beliau ini aku pendengaran aku tidak bisa, rusak juga, tidak bisa mendengar dengan baik karena kan semua terhubung ya dan, eee, suaraku pecah berarti memang tandanya aku harus mencari pekerjaan lain. iya, wow, Udah operasi 9 jam dan, pas begitu selesai ya singkat cerita alhamdulillah ternyata dalam hasilnya aku masih bisa bernyanyi kan gitu. mhm, Setelah 2 bulan nggak nyampe, sebulan operasi aku langsung bernyanyi. wow, Ada kontrak kerja bersama EB3 aku jalanin. Karena aku merasa Allah masih kasih aku kesempatan untuk sembuh dan aku harus cepat sembuh, aku harus gimana caranya aku harus tetap menjalankan pekerjaanku dengan baik, walau rasanya tuh mesti kayak, pasti sakit iya, sekali kan ya. iya, Operasinya kebayang, tuh ibaratnya ngebeleknya tuh satu leher itu, setengah leher iya ya iya, kan. Cuman aku merasa ini adalah, eee, kesempatan yang luar biasa yang memang Tuhan kasih buat saya dan ini adalah bentuk kepercayaan yang beliau kasih bahwa, right, eee, ini loh, lo tuh masih dikasih, tanggung jawab dan bener, Mbak, kesempatan untuk bisa menyenangkan orang banyak lewat suara lo, gitu. right, setuju. Jadi itu buat aku tuh adalah, eee, apa ya, eee kayak new chapter dalam kehidupan aku, dari awal perjalanan pindah ke Jakarta, terus new chapter-nya pada itu aku kalau nggak salah umur berapa ya, kalau tahun 99. Umur berapa tuh Mbak Ana? Heeh. Nah Dikalkulatorin dulu. umur ya. Jadi itu kayak 21 nggak sih? Berapa ya itu ya? Kurangin 7 heeh, yes. Oh, Aku merasa tuh kayak, berarti kan awal umur dewasa ya? mhm, Kayak kayak dikasih, step baru di kehidupan awal dewasa ya kan? iya iya, Kayak setuju, dikasih kesempatan di kehidupan baru dengan, eee, dengan hal yang dibilang nggak sakit tapi indah loh ini gitu. kayak istilahnya perumpamaan kayak Tuhan memberikan Kesempatan baru kehidupan baru kedua yang yes, ya kayak rasanya kayak gitu dan heeh, kayaknya kayak, wow gila banget, tapi memang banyak yang aku dengar juga, penyanyi dan termasuk mungkin kalau MC Daniel juga menceritakan dia juga pernah terjadi juga di suaranya dia heeh, dan dia akhirnya operasi dan
Itu yang membuat dia suara berubah, tapi ternyata malah Tuhan memberikan bahwa membuat dia kayak, oke mungkin lu beda lagi nih konsepnya, lu tetap dia MC tapi MC-nya adalah apa, tentang ngomongin tentang yang dia buat, tetangga kamu gitu. Nah, dan banyak Iya, juga aku juga sering banget denger kayak penyanyi yang mungkin kasusnya kurang lebih mirip sama Mbak ataupun sama, yang akhirnya dioperasi malah suaranya berubah dan bahkan setelah berubah malah rezekinya malah lebih gila-gilaan banget. iya ya. Iya. Dan aku tuh sempat divonis nggak bisa punya anak, Iya itu yang aku penasaran juga tuh. karena kan hormon tiroidnya diangkat kan. Aku sempat Oh, divonis, oke. aku cuma bilang, "Ya kalau misal memang ya yang terbaik ajalah, aku ya ini suara balik berarti aku masih bisa nyanyi sama AB3." Nggak lama kan pada saat itu, Lucy nikah, keluar, diganti dengan Cynthia, aku bilang, eee, wow, ya, maksudnya operasi ini, terus, terus divonis nggak bisa punya anak. Jadi di usia 21 tuh perasaannya tuh sekali gitu. Iya, heeh. Tapi ya mencoba untuk belajar ikhlas pada saat itu tuh nggak gampang untuk Iya, kita yang pada saat itu transisi masa dewasa, gitu. setuju. Jadi satu-satunya cara adalah belajar ikhlas dengan cara pada saat itu mikirnya, ya udah lempeng aja deh, percayakan saja, ikhlaskan saja, terima saja, ya udah jalanin aja hidup ini, serahkan saja. Mhm. Itu aja dulu motonya. Jadi apa-apa yang di depan udah jalanin aja, nggak usah dibikin stres. Jadi kalau karena stres itu jadi sumber penyakit loh gitu. Jadi hadapin aja, apapun yang ada di depan jalani dengan hati yang senang. Jadi itu Right. aja kuncinya. Jadi aku tuh sampai sekarang ya mencoba itu terus, mencoba mengingat itu. Apalagi kalau sekarang kalau udah punya anak tuh kadang-kadang kan malah fokusnya wah jadi, ke situ gitu loh. Mengajarkan itu ke anak-anakku gitu loh. Jadi, eee, Oh, ya tantangannya juga lebih lebih lagi kan kalau jelas. sekarang kan karena Right. anaknya 4. Naura sekarang umur 21, anak kedua aku 19, yang ketiga 17, yang keempat ini 4 tahun. Mmm. Jadi saya hidup eee, harus hidup menyesuaikan di 4 Yang generasi berbeda. berbeda dan harus kayak hidupnya tuh kayak macam YouTube Short gitu, Ya. musti cepet gitu, ya kan? Mhm. Jadi harus cepet menyesuaikan, kan sekarang kan hidup tuh musti cepet-cepet ya Mhm. gitu. Jadi harus mau kayak energi kita tuh harus menyesuaikan mereka gitu dan kadang-kadang itu yang bikin Right. ya makanya kenapa kalau misalnya sekarang tuh, kalau bersama bukannya bersama AB3 saya tidak beraktivitas atau apa, enggak. Mungkin karena masing-masing kita juga, "Oh kalau nyanyi saya kangen sekali ya," gitu. Cuma kebetulan, ada beberapa tawaran yang juga mungkin, lagi, eee, mungkin apa namanya, tidak bisa terjadi mungkin karena satu dan lain hal, jadwal kami bentrok gitu. Terus akhirnya ya udah jadi saya membantu, eee apa namanya, kegiatan anak-anak, lebih fokus untuk mendampingi kegiatan Right. anak-anak, gitu. Oh, Walaupun kalau ada tawaran nyanyi, oh ya sikat, oke. gitu. Tapi tadi menarik banget ketika Mbak ngomongin tentang anak-anak, justru saya ingin tahu deh, di fase saat ini, ketakutan apa sih terbesar, eee, ketika Mbak memiliki keempat anak ini? Eee, Ketakutannya adalah kalau ya salah pergaulan sih, tetep ya. Karena ya itu dia, kadang-kadang kita kan nggak bisa menguasai ya memang jelas nggak bisa mengawasi hidup mereka dalam 24 jam. Right, setuju. Karena itu dia, dunia luar itu kita juga nggak pernah tahu, perubahannya itu cepat banget ya, Mhm mhm. perkembangannya di luar tuh seperti apa sih, karena, saya kan juga bukan yang orang yang, sehari-harinya tuh keluar terus gitu. Iya. Saya itu emang bener-bener ibu yang kalau nggak ada kepentingan ya di rumah gitu loh, dan untungnya anak-anak saya juga kalau seperti Naura kalau nggak ada kerjaan dia di rumah, lebih senang di rumah. Mmm. Kalaupun dia ngumpul, temen-temennya lebih di rumah gitu. Untungnya seperti itu. Dan kalau Niona dia masih sekolah, kalau misalnya kalaupun dia pergi sama temen-temennya dia
jelas kemana-kemana dan masih ada jam batasnya dan saya tahu dia pergi teman-temannya siapa aja, kemana aja tuh selalu laporan. Nah kalau Bevan karena memang dia kuliah, eee, di UI dan dia banyak organisasi, tahu banget tuh kegiatan-kegiatannya dia dan Right. tugas-tugas kampusnya penuh dan biasanya tuh, eee dia pusing dengan tugas-tugasnya dia, jadi bolak-balik kampus, Iya, itu aja udah menyita waktunya dia gitu. iya, iya. Jadi alhamdulillah sejauh ini, sampai hari ini tuh segala kegiatan anak-anak, baik yang, secara pendidikannya dia dan secara pekerjaannya dia di dunia entertainment, saya masih masih terlibat di dalamnya. Wow, Jadi so good. masih masih sangat terpantau oleh saya, jadwal mereka hari-hari, Oh, wow. gitu. Jadi yang saya khawatirkan adalah cuman kalau kalau misalnya, eee, sebenarnya yang saya khawatirkan dari anak-anak sih nggak ada ya, karena alhamdulillah saya tahu anak-anak saya seperti apa. Cuman, apa ya, kalau mereka tidak bisa, eee, ini loh, eee, tegas terhadap diri mereka sendiri, gitu loh. Makanya saya berusaha untuk mereka tuh bisa lebih, kuat menghadapi dunia luar, saya lebih ingin mereka bisa lebih, apa ya, lebih bisa struggle terhadap hal-hal yang kejam di luar sana Iya, gitu. Kenapa kadang-kadang cara saya tuh VOC di setuju. dalam rumah, karena di luar rumah itu lebih kejam sebenarnya, gitu. Jadi saya lebih pengen anak-anak saya itu bisa menghadapi hal-hal yang kejam di luar sana, gitu. Baik. Git Wow, kalau misal, eee, anak-anak Mbak, mhm. empat-empatnya ada di sini gitu ya, dan dia disuruh untuk kayak mendeskripsikan seorang ibunya, Mhm. 3 kata aja, 3 kalimat Aduh, aja, apa yang ya? Mbak pengen banget denger dari mulutnya mereka ini apa ya, Mbak? Itu Karena kan, harus ditanya ke anaknya ekspektasi deh. kita sebagai ibu kan beda nih, iya kan? Mama pasti bawel, mama bawel, Oke. Tapi yang Mbak mmm, ekspektasiin kayak, pengen deh ketiga keempat anak gue ini pengen ngomong ini sesuatu sama gue gitu, yang ekspektasinya sesuai dengan Mbak pengen banget. eee, aku nggak ada lagi ya mikirnya. Karena aku tuh mereka sangat tahu kalau aku tuh apa adanya, Mmm, kayaknya ya. Kayaknya ya, karena aku tuh tegas-tegas sama anakku, aku tuh gini, mama tuh nggak bisa abu-abu, mama hitam-hitam, putih-putih. right, Lebih baik mama itu ngomong yang kejam ke kalian daripada orang lain yang ngomong kejam ke kalian, setuju. gitu. Kalau aku tuh kayak gini, aku lebih baik aku yang nampar kalian daripada orang lain yang nampar kalian. Kalian pilih, pilih aja mau yang mana. Kalau orang ganggu kalian, aku bisa cabik-cabik tuh orang, tapi lebih baik aku yang cabik kalian daripada orang yang cabik kalian. Aku tuh kayak gitu. Cuma kalau ada orang yang ganggu anakku, aku bisa makan tuh orang. Aku tuh gitu. Aku Jadi wajar sih, aku bisa mengerti karena ya seorang ibu ya, yang ya, bener-bener yang kayak yang tadi juga sempat cerita mhm, bahwa memperjuangkan untuk mendapatkan dalam tanda petik mendapatkan kalian ini aja itu luar biasa dan that's it. ditambah, dokter juga udah mendiagnosa seperti itu kan juga kayak, Yes. aduh susah banget dan kayaknya di momen itu Mbak kayak sempet kayak nyerah nggak sih Mbak? Maksudnya momen itu kayak kayak bener-bener yang apalagi Yes, everything aku dengan terharu diagnosa itu. seperti itu kan tidak menyenangkan banget ya. Nah itu Yes. yang bikin kayak Mhm, aku yakin banget Mbak di situ kayak ngedown banget dan sebagainya. mhm. Nah ketika akhirnya Tuhan berkata lain bahwa, "Oh, Nola Kok kamu terharu kayaknya" gue, bisa tisu nggak? apa? Sorry sorry. Ketika misalnya Tuhan ngomong gini, "Nola, no, dokter boleh ngomong gitu, tapi itu ciptaan gue," kata Tuhan bilang. Iya, "Tapi gue yang menentukan untuk elu punya anak atau enggak." yes. Makanya itu yang bikin kayak
Itu gue kali. protect banget Iya anak iya gue iya iya. dan sebagainya. Aku ngerti si poin itu. Kayaknya itu deh, mungkin itu yang akhirnya kayak, aku bisa kejam, nggak enak ngomong sama anakku, maksudnya dalam arti kata, mungkin orang orang lihat, "Ih, hangat banget." Memang alhamdulillah yang, sesayang kita tuh kuat banget, Ya, bonding-nya, apa adanya dan aku tuh berusaha untuk nggak kita tuh berusaha untuk apa adanya memang, right. nggak yang kita tuh aku alhamdulillah aku dan suami dan anak-anak bukan tipe yang, apa ya, gaya yang dibikin gitu loh, bukan yang sengaja bikin konten di depan kamera begini, belakang. Mungkin bisa Ya. tanya ke Mbak Ya, Ana ya, 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 ya. Aku juga lihat beberapa gitu. kali kontennya. Heeh. Heeh. Mbak Ana kan yang udah bertahun-tahun sama keluarga 11 tahun sama Udah aku. bekarat ya, Mbak? Heeh. 11 udah tahu banget kayak aku ngomel sama anak-anak kayak apa, depan belakang dia udah tahu banget gitu. Kayak apa aku juga marah sama anakku, kayak apa juga. Habis itu kita bisa maaf-maafan apa segala macam, ya kayak gitu deh gitu. Tapi, eee, yang mungkin orang lihatnya manis-manisnya, enggak gitu. Cuman kita terbiasa untuk apa-apa tuh di meja makan duduk, ngomel, marah-marah di situ. Tapi bisa kalau habis itu minta maaf ya minta maaf, kalau salah ya salah, sama anak juga kita harus minta maaf, kalau salah ya salah, harus ngomong gitu. Tapi aku akan selalu, eee, kalau mereka nggak suka mereka juga bisa ngomong. Iya, iya, iya. Aku tuh nggak suka mama kayak gitu, mereka bisa open ngomong apapun dan aku juga bisa open ke mereka. Aku Right. nggak suka ke kalian apapun gitu, cuman, eee, satu hal yang memang, yang aku berharap orang-orang tuh tahu, ya emang itu, kita tuh yang apa yang mungkin mereka lihat tuh ya itulah apa adanya kita gitu loh, nggak pernah yang kita sengaja untuk bikin konten depan belakang tuh beda gitu, emang yang ada yang kalian lihat ya kita ya seperti itu apa adanya aja gitu. Mungkin Setuju. aku sebegini gitu, kadang-kadang tuh anak-anak tuh suka ngomel, "Mama nggak usah kalau misalnya aku dihujat," aku suka belain anakku di komen tuh, Iya. "Mama nggak usah ke sana, mama tuh nanti terlalu ngebelain anak, mama tuh terlalu Karena kayak mereka nggak matiin." ngerti bahwa mendapatkan kalian ini tuh Iya, luar biasa sulitnya, ditambah ya mungkin kalau mendapatkan dengan ya udah bisa, apa, punya, apa, hamil, ngelahirin, ya udah deh. Tapi ini kan mereka, ya aku nggak bisa nyalahin juga iya anak-anak ya, iya, tapi aku juga paham. bisa mengerti bahwa mereka kan juga nggak tahu bahwa seberapa kejamnya dokter itu ke Eh, kita kan, gitu maksudnya, dan itu ya. iya. Nggak bisa nih punya anak, susah nggak bisa karena gitu kan, nggak bisa punya anak karena hormonnya udah nggak ada gitu, Wow. gitu kan. Hmm. Tapi aku bilang, "Ya udah," sempet juga aku sebelum nikah itu juga menjadi pertanyaanku ke suamiku. Aku tuh divonis nggak bisa punya anak loh gitu. Oh, Aku I heeh, tapi see. suamiku bilang, "Ya kalau Allah menghendaki lain ya nggak ya gimana, tapi kalau jadi suamiku juga terima aku apa adanya. Oh, Dan I alhamdulillah see. dikasih tempat. Oh, I see. Aku baru tahu nih, kirain aku, di kepala aku adalah Mbak udah nikah dulu, baru mendapatkan diagnosa itu. Oh, ternyata Enggak, sebelum itu sebelum semuanya, tahun dan 99, wah, tahun sembilan tapi sembilan ih luar biasa banget tahun ya. 99 makanya sebelum dan aku, kan ada cancer-nya lagi kan, Cancer apa? untung masih awal. Oh, Jadi oke. aku tuh kayak dan aku merahasiakan ini dari ibuku karena aku nggak mau dia jadi pada saat aku biopsi dan segala macem, aku tuh melakukan pemeriksaan tuh sendiri. Sampai aku cari dokternya apa segala macem, itu dibantu sama Bung Kris Patikawa bos aku. Jadi aku tuh biopsi sendiri, kebetulan, Wow. dokter tempat aku biopsi tuh di bawah studio rekaman aku sama Bitri. Jadi Iya. aku tuh iseng biopsi, hasilnya ternyata ganas tumornya. Lu bayangin aku tuh sendiri dan aku merahasiakan itu semua sendiri. Jadi kayak, "Hah? Ini ganas?" Gitu. No way. Sementara EBT pada saat itu harus lagi rekaman, ini, jadi nge jadi kayak kayak gua harus kerja, gua harus ini, dan itu anak umur prosesnya tuh aku berapa tahun ya untuk nyimpen itu, sampai akhirnya aku umur 21.
Sampai akhirnya aku cerita semua sama Bung Kris, dan Bung Kris sama bantu aku untuk mencari, apa, coba ke dokter ini, ke dokter ini, ke dokter itu, gitu. Aku nggak mau cerita ke orang tuaku karena orang tuaku kan juga alhamdulillah waktu itu akhirnya dia, udah jadi guru lagi di Jakarta kan. Jadi guru, sibuk jadi guru, mengajar tentunya, ibu papaku, jadi aku nggak mau ngerepotin mereka dengan itu. Kasihan, maksud aku karena mereka udah cukup, apa, aku udah dewasa juga, maksud aku nggak mau Right. ngerepotin, dan, aku bisa handle ini sendiri, dan Oh, aku nggak mau jadi ya apa namanya, ini tuh jadi keresahan orang banyak aja gitu, setuju setuju. bisalah Sebagai gitu. orang tua, kayak keresahannya kurang lebih mirip-mirip ya? Iya, makanya pas mau operasi, mau hari operasi, ibuku tuh baru tahu. Oke. Jadi pagi-pagi, subuh, aku panggil ibuku mau operasi, dia baru pada tahu, baru nangis, kamu kenapa baru cerita?" Gitu. Oh. "Nggak apa-apa, belum bisa, aman, bisa," gitu. Jadi, ya alhamdulillah sampai setelah selesai operasi berapa bulan kemudian nyanyi nyanyi almost every day. Aku bilang makanya ya, itu sangat baik banget, ya walaupun setelah itu nggak lama ya, eee, pe pe pergantian, apa, personil, saya lewatin lagi hal baru, terus, ya udah ngelewatin masa-masa struggle itu kan masih nggak enak kan. Terus, masa-masa baru dengan, Cynthia, kayaknya ya banyak hal lah yang saya lewatin sampai akhirnya, tahun 2004, nikah sama suami saya. Sebelum itu ya itu saya tanya dulu, "Mau nggak?" Karena saya Oh. divonisnya nggak bisa punya anak, gitu. Dan kayaknya soalnya kalau kanker ini kan, soalnya my mom juga breast cancer juga, Mbak. Oh iya, Iya, heeh, tapi udah jatuh udah di survivor ya, gitu. mhm, Nah, cuman memang kan ya bener juga bahwa ketika orang punya cancer, berapa pun stadiumnya, memang dokter the end of ending menyarankan bahwa rahim itu harus diangkat juga pasti mhm, ya, karena kan itu kan salah satu ini hormon yang produksi juga, jadi memang harus dimatiin. Dan aku malah justru kaget banget ya, suami bisa menerima sebegitu apa adanya, iya, bener-bener yang kayak bukan seapa adanya, tapi bener-bener menerima bahwa gini Mbak, kalau aku posisinya gini, suami yang mengalami dan Mbak yang enggak gitu ya, iya, kita kan mikir kayak, "Aduh, gue masih mau punya anak gimana ya?" dan sebagainya. Tapi iya, justru malah suami yang kayak, "Ya udah nggak apa-apa juga," gitu. mhm, Karena banyak yang akhirnya ngerasa kayak, ketika aku sorry, aku nggak maksud gimana ya, cuman aku ngerasa bahwa ketika banyak orang yang ngerasa kayak nggak bisa mempunyai anak, nggak bisa menghasilkan anak, itu ada sesuatu hal yang bencana besar dan itu hal yang paling ditakuti dari setiap manusia ya kayaknya. mhm, Tapi yang kerennya adalah suami itu bisa yang kayak, "Oke, nggak apa-apa, gue mau menikah sama lu itu karena elunya, bukan karena iya, gue mau sekedar gue mau punya anak aja." Nah itu iya, keren banget sih, Mbak. iya. Makanya itu aku nikahin dia karena dia kaya hatinya, gitu. Wow. Jadi, eee, apa namanya, dari situ aku bilang, "Wah, dia terima aku apa adanya sih," gitu. Jadi alhamdulillah mungkin karena itu juga semuanya rezeki dilancarkan, ikhlasnya dia juga, terus dimudahkan semuanya sampai alhamdulillah, punya 4 sekarang, Udah 20 tahun menikah juga ya? dua 10 puluh dua. lebih? Oh 22. Selama perjalanan 22 tahun ini, pastinya kan, semua pasti kita namanya menikah itu kan saling bertumbuh ya, Mbak, ya. Iya, Maksudnya, suami bertumbuh, kita pun sebagai istri juga bertumbuh gitu mhm, ya. Nah, justru dengan pertumbuhan ini kan banyak value-value yang berubah mhm, pastinya dalam mhm, hidup, terutama setiap personality. Nah, iya, yang bikin aku penasaran setelah menikah 20 tahun 20 berapa tadi, 23 ya? 22. 22 tahun ini, apa arti atau apa makna cinta buat Mbak? Eee, Karena aku yakin nih, pasti berubah-ubah terus nih.
Buat, value ya? kalau buat aku sih bersyukur, Wow, so good. mhm, bersyukur sih, cinta tuh bersyukur. Mhm. Karena buat aku kalau buat aku tuh nggak bisa ngelihat orang lain lagi ya, maksudnya ya cinta itu ya, suami aku, Mhm. udah dia aja udah. Oh Maksudnya udah nggak bisa definisinya tuh ya, eee, dia dan aku udah bersyukur punya dia, udah. oh, so good. Maksudnya segala sesuatu, eee apa ya, segala kurang lebih itu pasti ada ya. Kita pun punya kekurangan, kelebihan, di suamiku pun ada. Dan aku percaya banget dan yakin bahwa kita sudah diciptakan berpasangan gitu loh. Dan ini, buat aku, eee, kita tuh dikasih orang eee, bisa yang bisa mengabdi untuk, eee dia bisa mengabdi sama orang tuanya, dia bisa menyayangi anak-anaknya, dia bisa menyayangi aku, dia bisa apa ya, dia tanpa banyak ngomong dan segala macam bisa memberikan waktunya dengan baik, pikirannya, hatinya. Itu aku udah sangat bersyukur untuk itu dan alhamdulillah kita jalani 22 tahun ini, Oh, kita bisa ngitung pakai jari jari ini berapa kali kita berantem, wow, gitu. oh, Dan keren banget. nggak saling nuntut. Dia pun nggak banyak nuntut aku, begitu juga sebaliknya, Oh, gitu. keren banget. Di Tapi selama dari awal nikah sampai 22 tahun ini, kejadian apa yang menguji hubungan pernikahan kalian ya, Mbak, ya? Yang paling menguji yang menurut Mbak kayak, ini yang paling besar banget dan mungkin sampai saat ini kayak, "Gila ya, gue bisa juga akhirnya melewati fase itu." nggak ada, Wow, alhamdulillah wow, so good. alhamdulillah nggak ada, jangan sampai ya Allah, Iya iya iya. nggak ada Oh sih. oh, Alhamdulillahnya, eee, jangan sampai, eee, karena apa, aku yakin, apa ya, mmm, karena kita berdua tuh cuma bilang kita itu janjinya kan sama Allah ya, pernikahan ini bukan cuma sama orang tua, bukan cuma janji sama aku. Jadi segala sesuatu ini kan, eee eee, kita nih, pernikahan itu dalam ini ibadah. iya Jadi ini perjanjiannya tuh seumur hidup iya gitu, sehidup insya Allah juga sesurga. Jadi iya insya iya. Allah semoga apa yang kita jalankan tuh segala sesuatunya tuh tujuannya tuh pengen cari keberkahan dan kebahagiaan dunia akhirat. Jadi, apa ya, jadi kita jalanin hal yang sesimpel mungkin, sebaik mungkin, nggak usah neko-neko, apa adanya aja gitu. I see I Jadi, see. ya gitu aja sih sebenarnya, mungkin suamiku juga tahu aku tipenya yang simple aja gitu, dan aku juga tipe yang dia misal kalau dia lagi sibuk kerja bukan yang nelfonin dia setiap 2 jam sekali, 3 jam sekali, enggak. Dia Iya. cukup malah kadang-kadang, "Kamu lagi ngapain Yang?" Dia video call aku, dia yang apa gitu, barusan dia yang tuh miss call-in aku berkali Oh, aku belum ngabarin, yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak kita hidupnya ngalir aja, aku cuma kita saling ngedoain kayak saling ngingetin satu sama lain kalau kita harus jaga ya. Karena aku tuh selalu bilang bahwa, "Kamu tuh bapaknya anak-anak, gimana caranya anak-anak tuh bisa lihat sosok yang baik, right. kamu tuh sebagai sosok yang baik buat anak-anak kamu," gitu. Karena anak-anak kita tuh, tetep Terlebih lebih banyakan perempuannya ya? Ya, anak yang kita lebih perempuan membutuhkan karena anak perempuan tuh lebih dekat sama bapaknya iya, rata-rata ya? kamu tuh bapaknya tuh satu gitu, Mhm, mamanya tuh satu. Jadi, anak-anak kita tuh butuh sosok bapak yang untuk kehidupannya mereka gitu loh. Eee, jadi orang tua tuh nggak mudah kan gitu. iya Jadi setuju. nggak cuma jadi orang tua yang cuma cari uang, tapi bagaimana jadi sosok
sosok yang bisa membangun, kehidupan mereka dan mental mereka dan jadi sosok pandangan mereka nanti untuk mereka juga akan meneruskan hidupnya mereka dengan pasangannya mereka nanti gitu. Jadi tanggung jawab kita tuh nggak cuma sekedar membesarkan loh, tapi bagaimana mereka juga mencari sosok, pendamping mereka nanti. Jadi standar mereka menilai seorang laki-laki dan mencari laki-laki atau perempuan di kehidupan mereka mendatang dan menjadikan standar diri mereka, "Gue jadi laki-laki harus gimana? Gue jadi perempuan harus gimana? Gue jadi ibu harus gimana? Iya, Aku harus jadi suami nanti harus bagaimana?" Itu tanggung jawab kita loh yang gitu. setuju. Jadi gak mudah. Jadi kita tuh jadi memang harus jadi contoh, insya Allah hari-hari kita tuh jadi contoh buat anak-anak kita. Walaupun kita nggak sesempurna itu, Iya, tapi masih banyak salahnya dan kita harus terus belajar. Tapi ya itu tuh terus kita saling ngingetin gitu. Jadi oh, tugas tugas kita tuh sebagai suami istri bukan cuma jaga jaga perasaan masing-masing, mhm, bukan cuma jaga, kesetiaannya aja, mhm. bukan cuma jaga janji, tapi juga jaga, apa ya, eee, apa namanya, eee, masa depan anak-anak gitu loh. Masa depan anak-anak itu kan bukan cuma di tangan anak-anak, Iya, tapi di tangan orang tuanya juga. wow, Bukan cuma apa, suruh anak-anak, "Lo belajar yang rajin, iya, lo harus begini, lo harus begitu." Tapi kan itu juga dari kitanya nih, iya, apa yang lo bisa kasih contoh buat anak lo, gitu. setuju Apa yang setuju. lo harus lakuin untuk anak lo supaya mereka tuh bisa di masa depan mereka bisa melakukan hal yang bisa mereka, menjadi contoh gitu. Salah satunya tuh jadi calon bapak nanti, jadi calon suami, jadi Setuju. calon laki-laki, Wow seorang wow laki-laki ya wow wow. laki-laki atau jadi seorang perempuan yang, survive, yang akan ngurus anak-anaknya. Yang akan jadi yang ngurus anak-anak tuh nggak cuma satu 2 3 gitu ibaratnya nanti. Jadi ibu, jadi istri, Iya, jadi pekerja. bener, Kan jadi perempuan itu kan banyak, iya istri, jadi ibu, jadi seorang seorang public figure mungkin iya, gitu. Jadi itu yang kita oh. harus jadi yang juga akan jadi apa ya, yang harus kita ajarkan ke anak-anak. Wah, ini menarik banget sih, Mbak. Mbak tadi bilang, kita juga harus yang Mbak bilang tadi, public figure juga, Mhm, seorang ibu juga, iya, seorang, istri juga. Nah, kalau mhm, misalkan anggap aja ini semuanya adalah peran, mhm, anggap aja seperti itu, peran. Kan hidup kita itu hanya bermainkan peran doang, Mbak, dalam mhm tanda petik ya, mhm peran mhm ya mhm. maksudnya. Nah, kalau misal peran-peran itu tidak Mbak mainkan atau nggak ada lagi peran itu ya, kira-kira siapa Mbak Nola sebenarnya? Kalau tidak ada peran-peran itu Peran itu maksudnya bukan peran sebagai istri, heeh, bukan peran sebagai ibu, mhm bukan peran sebagai penyanyi. mhm, Nah, kalau misalnya peran-peran ini misalnya bukan kan, hilang gitu ya atau mhm, memang nggak ada gitu, siapa Mbak Nola sebenarnya? siapa ya? Iya mungkin, mungkin Unilis yang Wah, juara jahat banget nih ngebantuinnya begitu, lucu banget. apa ya, cuman saya tuh nggak bisa loh bisnis itu, mungkin saya orang mungkin saya bisa, menjadi seorang kreatif director, Wow, mungkin mungkin ya, daripada menjual nasi Padang itu itu mu itu mungkin ada orangnya, tapi gue yang itunya loh, Mbak, iya iya iya, bisnis strategi ya, strateginya ya, bisnis bisnis strateginya. marketing, bukan marketing, apa Iya, bisnis tulisannya? strategi, Bisnis strategi, iya iya. iya, Mhm. itu. Yang ngerti nggak sih? Iya iya Iya, iya iya, bisnis heeh. strategi, Wow wow wow. gitu mungkin. Konseptor, konseptor Mhm, mungkin. wow. Well, gila ya perjalanan Mbak, hidupnya panjang banget dan menarik banget. Tapi mungkin beberapa hal aku ingin tahu deh, gimana sih Mbak, dari tadi itu kita itu udah ngomongin banyak kan secara your, life journey banget, Heeh secara personality heeh, ya. Nah, tapi aku justru ingin tahu juga nih, mungkin banyak yang belum tahu juga, mhm. gimana perjalanan Mbak
bisa membentuk EB3 ini sendiri ya? Sebenarnya bukan aku yang bentuk kan. Oke. Jadi kan pada saat masing-masing aku akhirnya ikut Asia Bagus Mhm. tuh, itu juga nggak gampang kan. Jadi ibuku tuh tiba-tiba ngajak pada saat itu aku SMP kelas 1 setelah ikut-ikut lomba di Jakarta, dulu awalnya kalah-kalah terus tuh. Begitu pindah ke Jakarta, mencari peruntungan ikut-ikut lomba nyanyi di Pasaraya, Oh, inget banget ya mall-mall yang Manggarai, aku tahu tuh mall-mall itu zaman dulu banget ya, ya. Pasaraya Blok M, Iya iya iya. kan suka ikut lomba nyanyi tuh, ikut lomba nyanyi sana sini. Wah, dulu Rio Febrian salah satu Iya, dia dalam pesertanya. sini juga cerita ngomong itu, dia bilang, "Gue selalu juara 1 mulu dan gue nggak pernah kalah," dia Pasti bilang. dia sebut nggak dia, lombanya ketemunya Widi? Enggak, Oh enggak ya, nggak sebut ya. enggak. Justru Dia tuh aku selalu nggak dapet itu semua. dia selalu menang, pokoknya mereka tuh selalu berebutan piala 2 tuh, piala umum, juara umum. Termasuk Rio, Joy Iya Tobing, iya iya. macem-macem lah. Pokoknya anak-anak Jakarta, Jedabo Jago tau alah, apa sih namanya? Jagodetabek, Jagodebet Iya, Jagobet, apa sih? ah, Apa sih nama kok di mulut gue di keriting gitu sih? Jagodetabek. Nah, Ya, iya, ya tuh, Allah. bleb. Nah, itu tuh lomba-lomba kayak gitu, gua awal-awal pindah Jakarta kan aku pasti selalu kalah. Mhm. Sampai akhirnya terus ikut lomba. Jadi memang anak kalau zaman dulu tuh mentalnya tuh kita tuh akhirnya dengan ikut lomba tuh kita tuh di-push, maksudnya melatih mental kan gitu. Kalah kalah kalah, selalu kalah sama Rio Febrian, kalah selalu sama Widi Mulia, pokoknya kalah selalu sama, eee, Joy juga masih awal-awal tuh. Siapa lagi ya, Okky Lukman juga termasuk yang ikut lomba, aku lupa Oh, banget. Ki Lukman juga nyanyi juga ya? Ikut-ikut dia, ikut Oh, lomba-lombanya, pokoknya semua artis-artis dulu yang akhirnya mau dia terus dinyanyi apa segala macam, iya artis zaman dulu tuh, artis cilik segala iya macam, semua pasti ikut lomba nyanyi untuk menjadi artis iya, dulu. setuju. Start-nya adalah ikut lomba nyanyi, untuk bisa menjadi artis ya, karena tuh, lomba nyanyi adalah tuh basic dari melatih mental, sebenarnya. Oh, oke, Untuk waduh. mau jadi apapun lu ikut lomba nyanyi, ikut fashion show, lomba apapun itu. Aku juga sempat itu ikut lomba fashion show, ibuku tuh, kita cari bahan di Tanah Abang, jahit sendiri ibuku, sampai beli mesin jahit, kayak gitu-gitulah kita lewatin lah segala macam. Sempet minjem juga baju, pokoknya sedih banget sih jalan ceritanya. Sampai akhirnya ikut lomba 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 sana sini. Sempet juga menang aku, harapan 1 sempet juga juara 3 ya hadiahnya trofi sampai voucher voucher, belanja di Pasaraya, Iya iya iya. vouchernya Mhm gue beliin sembako, mhm. Sekarang buat beli pasarnya udah banyakan beras. dulu dari dulu sampai sekarang kayaknya udah banyakan batik ya? Iya, Iya tapi batik dulu kayak kan gitu. kan ada pasar swalayannya Iya, kan. bener. Nah, vouchernya itu aku beliin beras, Iya minyak, iya iya iya. lomba nyanyi belinya vouchernya Selalu beras, sih. minyak, Bro, dulu. Wow. Bawa tropi, bawa beras, bawa minyak pulang ke rumah. Lomba nyanyi tuh. Tapi penasaran deh, tadi Mbak bilang bahwa momen itu kalau diingat tuh kayaknya mengena banget buat Mbak ya, di Iya, ini. Tapi kejadian apa sih di momen itu yang bener-bener yang Mbak sampai sekarang itu bener-bener masih ingat banget dan mungkin masih mengena banget di hati Mbak? banyak semua momen tuh Yang paling membuat Mbak kayak, di momen tuh yang kayak mungkin momen itu, momen yang mungkin bener-bener mengalir air mata itu sangat deras tuh momen apa Mbak, di zamannya Mbak proses? semuanya sih ya, banyak sih ya, banyak hal lah. Termasuk salah satu pindah pindah ke Jakarta, terus kita tuh juga yang dulu belum tahu mau tinggal di mana, terus ikut-ikut lomba, terus ya dipandang sebelah mata lah kayak gitu, "Nih anak mana lo?" Gitu, ketemu anak Jakarta ngomong aja nggak berani, Ya karena logat bahasa Jakarta aku nggak ngerti, nggak berani untuk ngomong, "Lu, gue," gitu, ya ya. eee, Jakarta, bahasa Indonesia aja, cara ngomong bahasa Indonesia itu tuh aku gimana ya cara ngomongnya gitu, orang hari-hari ngomong bahasa Minang, Oh, Mbak ini Padang Minang? Minang, Oh Minang. ya
Tapi ini menarik, Mbak, beberapa orang temenku orang Minang gitu ya, dia selalu ngomong kayak gini, ini nggak tahu bener atau enggak, atau Iya, I don't know ini the jokes atau enggak, tapi dia ngomong heeh, gini, "Kita itu bukan orang Padang, kita itu orang Minang." Emang selalu iya. banyak yang mengatakan orang Minang itu buat mereka beda banget sama Kota orang Padang banget, ya? ya Heeh. maksudnya gimana ya, nggak tahu ya, maksudnya kalau Banyak Padang yang tuh ngomong kayak kayak gitu kota gitu? banget gitu kan. Oh, oke. Kalau orang Bukit Tinggi tuh Minang, maksudnya emang hari-hari kita tuh ya maksudnya nggak tahu ya, tapi kalau kata aku tuh ya Minang, Padang, Bukit Tinggi tuh Minang banget. Jadi kayak Iya iya iya. bahkan sampai hari ini kalau aku sama ibuku tuh masih ngomong bahasa Minang sama adekku, Oke. Anak-anak tapi ngerti? ngerti, Oh, anak-anakku tuh ngerti. tapi nggak Cuman, bisa nyebut ya? Nggak bisa ngomong ya? eee enggak, cuma Oh, mereka ngerti gitu. otomatis ngomong sama neneknya pasti ya Iya, itu sih, heeh. iya, ibuku tuh malah masih nyampur-nyampur. Jadi kalau aku udah ngomong sama ibuku sama adekku, balik ngomong ke anakku, kadang-kadang aku, Iya switch-nya iya agak iya. susah nih Iya gitu, iya iya iya. switch-nya agak susah. Tapi anak-anakku tuh tinggal ketawa, "Mama, switch dulu Ma, switch," udah deh. Udah apalagi kalau misalnya kalau aku pulang kampung mau switch ke bahasa Indonesianya susah lagi gitu. Jadi bayangin tuh pas pindah ke Jakarta kayak gitu. Jadi kalau kayak ngomong tuh diem, takut, logatnya aja masih, "Lu, gue, saya mau," gitu loh. Jadi aduh, kena Oh, bully gitu. Jadi bener-bener masa penyesuaiannya, lama untuk bahasa aja nih, belum lagi yang lain-lain, pergaulan, pertemanan, apalagi saya waktu dari kelas 5 kelas 6 kelas 4 kelas 5 kelas 6 tuh sekolahnya tuh pindah berapa kali kan, jadi mmm, temennya ganti lagi, ini lagi, sementara saya juga harus saya mencoba untuk lomba, jadi kan mmm, kayak hidupnya tuh loncat sana, loncat sini, loncat sana. SMP ikut Asia Bagus, ibu saya coba, coba ke TVRI yuk." iya Kita zaman dulu TVRI ke ya TVRI kan, besar sih zaman dulu. Asia Bagusnya kan daftarnya di TVRI. Mmm, Pendaftarannya ke sana, kita oke. ke TVRI yuk. Saya baru ospek tuh SMP. "Hah, coba aja lihat-lihat, mana tahu kamu bisa tes ke sana," gitu Ya, ibu saya. "Ah, iya, oh ya udah, yuk." Sama ibu saya kita saya rumah di Bekasi kan, harapan baru, pulang sekolah, eee, ganti baju kita naik, ingat banget nih KWK. KWK tuh kan, naik KWK, terus ke Pulau Gadung, terus Pulau Gadung naik, Mayasari Bakti, turun di Komdak, dari Komdak, naik Kopaja saya lupa, turun lagi di jembatan MPR, dari jembatan MPR jalan kaki ke TVRI. wow, Inget kan? Masih inget? Itu gila momen-momennya seru banget. jalan kaki ke TVRI, udah bau matahari lah ya, udah udah apa namanya, udah nggak ngerti lagi, udah bedak juga, dan ala kadarnya udah luntur apa segala macam. Terus nanya, "Pak," nanya di satpam depan itu, pos untuk masuk ke TVRI kan harus tinggalin ibu saya tinggalin KTP dan segala macam, kan kita juga masih, tanya-tanya gimana cara daftar untuk, daftar secara itu ikut Asia Bagus gitu. "Oh, di lantai 10, di lantai 10 Pak, di gedung produksi." "Oh gitu, oke." Naik ke lantai 10 nanya, singkat cerita daftar, "Oh, bisa sekarang langsung tes Asia Wow, Bagus." Saya lihat ada Krispatikawa, ada Krisdayanti yang baru pulang menang dari Jepang. Saya lihat, ngeri oh banget sih itu pas ketemu ngeri, kayak aduh saya kayak diadili rasanya. masih keringetan belum makan siang ya kan. Ah, ya Allah, langsung nyanyi, terus saya lihat Krispatikawa dan jajarannya segala macam, mereka lagi di meja gitu, nengok muka saya juga enggak, cuma dengan kacamata cuma kayak gini. Nyanyi, coba kayak gitu. Ya, nyanyi, gitu. Terus nanti lagi makan di situ, saya udah getar aja, nggak ada musik, nggak ada apa-apa, disuruh nyanyi langsung. Terus saya nyanyi, inget banget lagunya tuh, Sabtu malamku Ah, iya iya iya, sendiri, tahu 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 lagu itu tahu. nggak? Iya iya, tahu tahu. Tiada temanku nanti, Iya iya iya. di sekitarku lihat dia, Iya tiada iya. seindah dulu. Iya iya iya, bener Terus bener. baru kayak gitu, dulu nyanyinya cuma segitu tapi nyanyinya lebih serius ya. "Cut," kata Bung Kris gitu. Hah? Saya kaget, disuruh cut. Dia cuma lihat,
Umur berapa? Eee, itu saya umur berapa, pokoknya saya baru SMP gitu. Kamu isi formulir, lolos ya tahap pertama, kebetulan Wow. tahap kedua tes musik dibilang. Hari ini ada tes musik, kamu beruntung. Biasanya saya suruh kamu balik 2 minggu lagi karena kebetulan hari ini ada tes musik. Jadi Langsung saat itu juga disikat. hari ini kamu ikutan tes musik hari ini nanti jam 3. Bilang, "Hah?" Saya bingung. Bingung kan? Maksudnya tes musik gimana? Saya pikir main musik gitu. Heeh, terus isi formulir dulu, terus dipanggil asistennya. Oke, saya keluar, "Hah, saya katanya lulus," gitu. "Oh, berarti ikut langsung tes jam 3." Terus ibu saya, lulus lulus," gitu kan. Isi formulir, dikasih tahu sama, asisten apa segala macam, terus sementara yang lain tas lagi ada peserta yang lain kan. Saya siapin materi untuk jam 3. Saya bingung, "Hah? Langsung tes lagi nih jam 3 di gedung bawah," gitu. Singkat cerita, saya turun ke bawah, saya mempersiapkan tes berikutnya. Begitu masuk udah ada banyak yang lain. Udah saya lihat ada beberapa muka-muka yang saya lihat, waduh udah dewasa semua ya, kayaknya saya sendiri yang masih SMP Right. kelas 1. Terus terus apa namanya, terus ya ya, terus terus habis itu, begitu udah waktunya, Lucu. pas begitu udah waktunya tes, saya nyanyi tuh, geter kan, mental ya gimana sih ngelihat banyak yang Iya, ngeliatin, terus dan nggak terbiasa, ya maksudnya beda lah ya, ya beda eee, kan, nyanyi di datang Jakarta, terus juga Asia Bagus pula terus dan kan. ini di TVRI yang kita tahu semua acara yang saya tonton di Bukit Tinggi itu dulu acaranya semua di situ gitu Iya, kan. betul banget. TV kalau kita lihat TV-nya masih hitam putih saya kalau di Sumatera kan, Iya tapi ya. acara TV-TV yang saya tonton tuh di situ pusatnya gitu loh. Kan orang daerah lihatnya gimana sih, "Oh, ini studio yang waktu itu Karya Safari tuh di sini syutingnya." Mental kan masih Oh. gitu, "Oh, ini artis-artis semua di sini," gitu. Kan gitu kan suasana perasaan saya. Oh, ini studionya, sementara saya ada di situ pada saat itu. Jadi itu suasana deg-degan, antusias, happy, dan deg-degan mau tes aja tuh udah macam-macam. Belum lagi menghadapi harus tes Asia Bagus, terus saya tahu Krispatikawa siapa, belum ada Krisdayanti dan segala macam orang-orang yang ada di situ. Terus pada saat itu harus tes udah ambil nada dulu, ternyata diiringin musik gitu. Saya nyanyilah, saya siapin 2 lagu. Terus saya, ambil nada, pas begitu saya dipanggil nyanyi kan, nyanyi, udah singkat cerita setelah maghrib jam 7 diumumkan siapa aja yang lolos. Dan kebetulan pada saat itu bulan, eee, November kalau nggak salah, November November dan, 2 minggu lagi akan harus berangkat ke Singapura, tapi kurang 2 peserta, jadi setiap bulan tuh 4 peserta yang akan Wow. diberangkatin. Sisa kurang 2 peserta. Ternyata 2 peserta yang harus diberangkatkan itu langsung diumumkan, kita kurang 2 peserta untuk harus berangkat 2 minggu lagi, jadi kita langsung umumkan yang lolos untuk 2 minggu, yang akan berangkat, Asia Bagus, yang lulus untuk 2 minggu, yang akan diberangkatkan untuk 2 minggu lagi adalah nama saya disebut. Nama saya disebut, terus ada nama satu lagi, rekan yang hari itu juga disebut. Terus saya dipanggil, itu saya deg-degan dan happy banget, terus saya dibilang, "Kamu punya paspor nggak?" Saya sama ibu coba diem, "Hah? Paspor itu apa?" Nggak ngerti paspor apa. Ya iyalah, nggak paham ya. Paspor, "Cepat urus paspor karena kamu 2 minggu lagi akan kami berangkatkan ke Singapura." Duitnya nggak maksudnya paspor nggak tahu apa, cari duitnya gimana, musti siapin 2 baju, 2 lagu, semua bingung. Wow. Jadi seneng tapi sangat bingung gimana. Pulang-pulang sepanjang saya pulang ke rumah, perjalanan dari TVRI ke Blok M, ke terminal Blok M, dari terminal Blok M ke Pulau Gadung, dari Pulau Gadung ke Harapan Baru, perjalanan panjang tuh sampai rumah jam 12 malam. Sepanjang jalan dari perjalanan itu
perjalanan pulang dengan angkutan umum, kita mikir gimana caranya cari uang untuk bisa bikin paspor, bikin baju, mempersiapkan itu Wow, semua dalam waktu 2 minggu dan gimana caranya karena kita nggak ngerti. akhirnya caranya gimana? Kita cari tahu, tanya ke saudara yang ngerti dan bagaimana caranya bisa bikin baju dan gimana caranya, eee gimana nih, apa minjem duit, apa gimana untuk bisa bikin baju, akhirnya ibuku yang jahit bajunya, kita cari bahan di Tanah Abang, ibuku yang jahit bajunya. Dan aku alhamdulillah pada saat itu dibantu sama omku yang dari keluarga di Makassar itu namanya Om Nurdin. Dia paham untuk cara bikin paspor dan dia minjemin duit untuk bantu bikinin paspor. Mmm, Alhamdulillah aku berangkat ke Singapura bersama rombongan yang lain, aku, Minang Minggun juara satu. wow, so good. Terus Gila ya, heeh, wow. Mbak, mungkin beberapa pertanyaan terakhir yang menariknya mhm, adalah gini, kalau misalkan, dari semua perjalanan cerita ini yang Mbak ceritain ke kita semua ini, ke teman-teman yang hadir, yang nonton podcast ini juga nih. Nah, kalau misalnya Mbak akhirnya berhasil membuat satu buku mhm, dan orang itu membeli buku itu dan akhirnya membaca sampai habis, kira-kira kata-kata apa yang Mbak pengen orang itu selalu ingat di buku itu? mmm, apa ya, percaya apa yang Tuhan gariskan buat kamu karena pasti, Wow, so eee, good. itu indah Ya, gitu, walaupun jalannya jalannya gak mulus, tapi yakin bahwa semuanya apa yang Dia rencanakan buat kamu selama kamu punya niat yang baik, pasti Dia punya rencana yang jauh lebih baik untuk kamu. wow, Itu keren sih. banget. Dan hari ini kayaknya aku belajar bahwa yang terutama adalah memang salah satunya udah pastinya adalah tentang berproses. Ya, Dari awal yang Mbak bilang tadi di Minang, terus akhirnya memutuskan, kalau bahasa aku adalah nekat iya, untuk ke nekat Jakarta, gambling banget itu sih nekat aku kayak wow, nekat gila banget itu nekat dan nekat, gambling lah maksudnya ke Jakarta tanpa ada pengetahuan apapun, ya, tanpa ada informasi apapun, ya udah ya, pokoknya gue ke Jakarta aja ya, gimana caranya ya, dan akhirnya di Jakarta itu Tuhan kayak bener-bener membuat Mbak berproses banget gitu ya. Yang tadinya bener-bener yang nggak ngerti apa-apa, mungkin yang Mbak sempat tadi juga cerita kayak dikecilkan, ya, dianggap kayak siapa sih lu gitu kan. Nah, ya, akhirnya perlahan-lahan naik, bertumbuh dan the end of ending adalah yang paling terpenting adalah di podcast kita berdua ngobrol ini adalah ternyata memang mungkin dulu buat kita itu adalah, perjalanan hidup kita dulu itu mungkin di saat itu kita ngerasa kayak duka banget sih hidup kita atau luka mhm, banget sih hidup kita. Nah, tapi ternyata ketika kita di titik yang sekarang dan bisa bercerita dan bisa kayak bersyukur, itu kayak sebuah berkat banget iya, ternyata Tuhan memberikan jalan ini ke gue. karena One day kalau misalnya Tuhan misal bukan one day, sorry, kalau seandainya Tuhan tidak memberikan jalan itu ke gue, mhm, mungkin gue nggak akan menjadi seperti sekarang. ternyata sebenarnya kalau kita bisa lebih memaknai itu dengan positif, ternyata duka itu nggak ada, ya Exactly. nggak sih? Iya, Itu cara bentuk sayangnya Tuhan tapi dengan cara yang beda perspektif yang aja, berbeda. Ya, ya nggak sih? ya, Tapi kalau kita bisa lebih wise aja memaknainya, sebenarnya tuh duka nggak ada, cuma cara Allah sayang sama kita, Tuhan sayang sama kita tuh dengan nyubit pelan, gitu. Kan kadang-kadang ya sama kayak orang tua, iya, aku memarahi kamu tuh tujuannya supaya kamu tuh nggak salah jalan, exactly, bener banget. gitu. Cuma kamu maknainya aku kejam apa enggak, sebenarnya kan aku nggak Iya, iya, kejam. iya, iya, Aku cuma ngasih tahu kamu, cuma caranya tegas. iya, Cuma caranya marah-marah, melotot iya, aja, cuma maksudnya aku bukan berarti aku nggak sayang loh, exactly, bener banget. gitu. Jadi Wow, kalau misalnya aku kayak ibaratnya kayak kalau misalnya Tuhan lagi ngasih kita cobaan, ya kalau kita bilang, ya itu bukan duka,
kita kalau ya sekarang kan ya bahasanya mungkin itu duka apa ya gitu, kita mungkin bisa membahasakan ya itu bentuk sayangnya dia sih Ya, sebenarnya ya kan? setuju banget. Wow, one day Mhm, Mbak sudah pensiun nanti di mhm, dunia entertainment mhm, atau bahkan ya amit-amit gitu ya, meninggal suatu mhm. saat nanti. Mbak pengen dikenal sebagai apa dan dikenang seperti apa? Apa ya, aku nggak perlu dikenang sama orang banyak yang gimana-gimana, cukup buat anak-anakku dan keluargaku aja sebenarnya. Wow, setuju. Maksudnya nggak harus orang banyak yang, gimana-gimana ke aku, cuman aku berharap supaya, eee, aku punya manfaat untuk orang banyak. Cuma orang nggak perlu mengenang aku gitu. Hmm, Cuma wow, untuk anak-anakku, eee, apa yang aku ajarkan itu ada manfaat buat mereka gitu, setuju. Wow. kayak gitu. Sekali lagi thank for coming Mbak udah datang ke sini dan Yes. aku juga mesti mengingatkan ke kalian, gue juga mesti mengingatkan kalian bahwa podcast ini bukan sekedar ada di YouTube aja loh. Nah, sekarang podcast ini Mbak udah ada di Spotify Oh, karena yes. mungkin banyak orang-orang yang ngerasa kayak YouTube ini kan nggak enaknya kadang-kadang kan kita mesti nonton. Nah, Mhm. Spotify ini juga ada fitur untuk mendengarkan aja dan sekarang juga ada fitur untuk yang namanya nonton juga. Jadi sekarang Iya, ya. podcast juga ada di Spotify juga Iya, dan kita iya, bisa iya. nonton dan Iya, iya. aku juga mengingatkan untuk kalian bahwa kalau kalian ngerasa lebih nyaman nonton Spotify, boleh banget Seru nonton banget podcast ya. ini di Spotify Ya. dan teman-teman, inilah autobiografi Mbak Nola. Sampai ketemu minggu depan. See you next time. Bye bye. Bye-bye.